qamarun 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 sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil. Qamarun, bulan. Bulan adalah cahaya. Kenapa bukan matahari? Kenapa Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti bulan? Kenapa bukan matahari? Karena bulan menerima pantulan cahaya. Nabi Muhammad bukan sumber cahaya. Sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan menerima pantulan cahaya, dialah yang menerangi kegelapan. Itu pun makna kiasan. Karena kalau kita katakan Nabi Muhammad itu bulan, berarti Allah itu matahari. Kita nyembah matahari. Apa beda kita dengan Jepang? Nanti kita di akhirat disatukan sama orang Jepang, sama-sama nyembah matahari. Wasyamsu wal qamaru, sedangkan bulan dan matahari dan bulan adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau begitu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan apa-apa, dia bukan apapun, tak bisa diserupakan dengan apapun. Lalu perumpamaan itu untuk mendekatkan kita mudah ditakribil fahmi, supaya mudah memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati para habaib, para ulama. Di antara yang hadir bersama kita subuh ini Sayyidi Al-Habib Hasan Toha. Ada juga bersama kita Ustadz Alfian Tanjung. Bapak Ibu yang tidak saya sebut namanya, bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Mudah-mudahan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikan berkah pada umatku siapa yang paling awal bangun paginya. Jadi siapa yang paling awal, dialah yang paling banyak dapat keberkahan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu. Setelah itu kita melangkah ke masjid. Langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Maka tadi kita pun sampai ke masjid, lalu kita melaksanakan idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sampai salat 2 rakaat, salat sunat tahiyatul masjid. Setiap kening yang kita tempelkan ke lantai-lantai masjid itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi dhimmatillah, maka dia dalam perlindungan Allah. Insyaallah kita hari ini semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, dia dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk berzikir mengingat Allah, tidak keluar masjid, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari ini, subuh ini di Semarang jam 5:11. Ustaz tahu dari mana? Saya nanya google.com. Tidak boleh sholat saat terbit matahari, saat tergelincir matahari, saat tenggelam matahari, karena itu disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Saat matahari terbit, datang setan menghampiri, nah, jadi waktu tanduk setan. Sampai qaida ramhin, setinggi tombak. Menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi 5:11 tambah 5:12 tambah 12 menit, lebih kurang 5:25, kita sudah lewat waktu terlarang, sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, lewatkan 12 menit, sholat sunat isyraq 2 rakaat, faka'annama kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Jadi kita insyaallah subuh ini dapat pahala haji dan umrah. Hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi,
status hadisnya hadisun hasan. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang mengamalkan hadis hasan. Lalu kemudian kita melaksanakannya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nanti ketika bapak ibu sholat sunat isyraq 2 rakaat, saat semuanya sholat, disitulah saya izin pulang. Mudah-mudahan amal kita ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, seperti dinding yang dilobangi, lalu di lubang itu ada cahaya. Tempat meletakkan lampu zaman dulu, sebelum ada lampu gantung, maka dinding ini dilobangi, mishkat namanya, diletakkan cahaya, lampu di sana. Al-misbahu fi zujajah, lampunya itu di dalam kaca. Az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun, seperti bintang yang bercahaya. Yuqadu min syajaratin, cahayanya itu dari kayu, dan kayunya itu yudhi, cahaya. La syarqiyah wala gharbiyah, cahayanya rata, tidak timur, tidak ke barat, sampai memenuhi semuanya. Ini semua adalah perumpamaan, karena Tuhan bukan cahaya. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Jangan nanti ketika malam berzikir, saya Ustaz Somad dalam zikir saya tadi malam jam 2, tiba-tiba saya lihat di kamar saya cahaya. Di mana cahayanya? Di tubuh istri saya. Itu bukan Tuhan. Istrimu sedang memeriksa handphonemu. Kalau kita sedang berzikir, lalu tiba-tiba kita dalam pejam mata nampak cahaya terang, lalu kata dia itu Tuhan, maka ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Itulah pentingnya kita mengkaji tauhid. Maka disusunlah oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang disebut dengan sifat 20. Sifat 20 itu bukan batasan. Kenapa Allah dikaji dalam sifat 20? Memangnya sifat Allah itu cuma 20? 20 itu bukan sifat batasan. 20 itu adalah sifat yang disusun ulama untuk melakukan fit and proper test terhadap Tuhan. Sekarang ini yang mau jadi Tuhan itu menurut survei ada 4.000. Semuanya mau jadi Tuhan. Bagaimana cara menyeleksinya, mana yang lulus, mana tidak? Yaitu sifat 20 itu. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Tuhan, Tuhannya itu kata dia cahaya terang benderang dia lihat tadi malam, dan cahaya itu berkata, jangan sholat lagi, karena kau sudah kuangkat menjadi wali. Bagaimana untuk menyatakan itu Tuhan atau tidak? Kembali pada sifat 20. Orang yang ngaji sifat 20 dengan satu sifat saja terbantahkan bahwa yang dia lihat itu bukan Tuhan. Dengan sifat apa? Wujud, qidam, baqa, kena pada pasal 4, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis, dia tidak sama dengan makhluk, sedangkan cahaya adalah makhluk. Maka siapapun apapun yang sama dengan makhluk, maka dia bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka masjid-masjid kalau bisa minimal buat kajiannya 3. Pertama kajian tauhid, kedua kajian fikih, ketiga kajian akhlak. Yang lain-lain itu tambahan. Dalam sepekan tauhid sifat 20, kitab yang paling tipis matan Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham, syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Ketika beliau mengajar itu, lalu disusun oleh murid beliau Kiai Ihya. Maka kitab itu bagus sekali, dari Jawa Timur, murid Sayyid Muhammad Alawi. Kalau mau di pondok-pondok dulu kami membaca, disusun oleh Imam, kitab namanya Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin. Al-Azhar pun mengkaji itu. Nah, ini untuk menafikan orang. Lalu apa makna cahaya di situ? Cahaya adalah kiasan.
Kenapa saya hari ini bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini lampu, ini atap, ini dinding? Kalau ada orang mengatakan kita bisa melihat karena kita punya mata. Bukan. Kita bisa melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya. Siapa yang mengatakan dia bisa melihat karena punya mata? Nanti malam jam 12 besok malam, matikan semua lampu ini, datang kemari, buka mata lebar-lebar. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, tapi karena kita dapat cahaya. Karena cahaya itulah yang bisa membedakan mana lampu, mana orang, mana tiang. Jadi, apa makna kiasan cahaya di situ? Artinya, ketika Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka dia seperti mendapatkan cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang batil, mana yang betul, mana yang betul, mana yang batil. Sekarang hampir tidak lagi bisa orang membedakan mana betul, mana batil, mana batil, mana betul. Walaupun batil, tapi karena disuarakan setiap hari menjadi betul. Yang betul dianggap batil, yang batil dianggap betul. Saking banyaknya orang gila sekarang. Orang waras ragu dengan kewarasannya. Ada orang waras masuk ke rumah sakit jiwa, begitu ketemu di pintu satpam, kebetulan di samping satpam itu ada orang gila. Orang gila itu pertama nanya, "Bapak sudah lama gila?" Dia bilang, "Saya waras, kamu yang gila." Sampai ke dalam, lewat di lapangan, ketemu ramai orang gila, tepuk tangan. "Orang gila, orang gila." "Saya yang waras, kamu yang gila," kata orang waras. Sampai ke dalam, ketemu lagi sama orang gila, minta sebatang rokok. Dia bilang, "Orang gila punya mancis nggak?" Kalau begini lama-lama saya yang jadi ragu, siapa yang gila sebetulnya? Saking banyaknya orang gila, orang waras, ragu dengan kewarasannya. Maka kalau orang sudah punya kebenaran, kebenaran itu seperti cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membedakan antara hak dan batil. Maka Nabi Muhammad SAW itu diperumpamakan seperti cahaya. Mana Nabi Muhammad diumpamakan seperti cahaya? Tala'al badru alaina. Badar itu bulan yang bulat purnama. Kalau bulan yang masih kecil, bulan sabit, itu namanya hilal. Kalau bulan yang sudah bulat, namanya badar. Dua-duanya sudah jadi nama orang Indonesia, Pak Hilal dan Pak Badar. Itu perumpamaan. Kenapa? Karena bulan itu terang di tengah malam yang gelap. Ketika malam gelap, musyrik, kafir, jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, datanglah Badar. Makanya seorang munsyid yang melantunkan nasyid dari Mesir, Syekh Atif, melantunkan dengan Qamarun yang diviralkan bersama Habib Umar. Saat ada Habib Umar, beliau berdiri melantunkan Qamarun, Qamarun, Qamarun sidnan Nabi, Qamarun wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan Nabi, wa jamil. Qamarun, bulan. Bulan adalah cahaya. Kenapa bukan matahari? Kenapa Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti bulan? Kenapa bukan matahari? Karena bulan menerima pantulan cahaya. Nabi Muhammad bukan sumber cahaya. Sumber cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bulan menerima pantulan cahaya, dialah yang menerangi kegelapan. Itu pun makna kiasan. Karena kalau kita katakan Nabi Muhammad itu bulan, berarti Allah itu matahari. Kita nyembah matahari. Apa beda kita dengan Jepang? Nanti kita di akhirat disatukan sama orang Jepang, kan sama-sama nyembah matahari. Wasyamsu wal qamaru, sedangkan bulan dan matahari, matahari dan bulan adalah sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kalau begitu Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dia bukan apa-apa, dia bukan apapun, tak bisa diserupakan dengan apapun. Lalu perumpamaan-perumpamaan itu untuk mendekatkan kita mudah, ditakribil fahmi, supaya mudah memahaminya. Jadi ketika seorang dikatakan bisa menjelaskan sesuatu yang tidak jelas, Ustadz sudah mengeluarkan kami minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada yang
terang benderang. Kalau cahayanya karena listrik, dia akan mati. Apalagi token, habis paket. Kalau cahayanya karena lampu, dia akan kering. Tapi kalau cahaya itu datang dari Allah, Allah itu sifatnya qadim, wujud, qidam, tidak berawal. Ada orang mengaku Tuhan, saya Tuhan kata dia, sedangkan dia dilahirkan, berarti dia tidak Tuhan, karena Tuhan itu qadim, tidak berawal. Lalu kemudian dia mati, Sai Baba mati, dia dipertuhankan, berarti dia tidak Tuhan. Kenapa? Baqa berakhir, baqa kekal, tidak berakhir. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Nah, jadi mengkaji tauhid adalah untuk mengeliminasi semua yang bukan Tuhan, yang tidak layak, sampai pada puncaknya kita bertauhid la ilaha illallah. Lalu kemudian ketika Imam Al-Ghazali mampu mengalahkan keinginan dirinya, saya maunya subuh ini tidur sampai jam 8 karena hari libur, mau balas dendam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kapan lagi menikmati hidup? Hidup hanya sekali, tidurlah sepuas hati. Tapi Allah mau saya bangun jam 4 untuk persiapan mandi, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, nunggu azan subuh. Kalau diperturutkan keinginan saya maunya balas dendam, tidur sampai pagi. Tapi keinginan Allah, saya mesti bangun untuk sholat subuh. Saat itu ada dua keinginan, keinginan Allah dengan keinginan saya. Siapakah yang mesti dikalahkan? Ada orang selalu mengalahkan keinginannya, tapi ada orang, ya kita harus adil Pak Ustadz, sekali-sekali Allah juga mesti mengalah. Ketika saya mengalahkan keinginan saya, yang saya ikut adalah keinginan Allah, bertemunya keinginan saya dengan keinginan Allah, bahasa Arabnya taufiq. Makanya selalu diucapkan, semoga kita semuanya mendapat taufik. Lalu semua orang mengatakan Alhamdulillah, ibu-ibu mengatakan Alhamdulillah. Ada satu ibu diam aja, ditanya sama temannya, tadi saat semua bilang semoga dapat taufik, kamu kok diam aja? Saya sudah dapat gitu. Rupanya nama suaminya Pak Taufik. Mohon maaf Pak Taufik, yang terus. Taufik artinya mampu mengalahkan keinginan sendiri, ikut keinginan Allah dalam segala hal. Saya maunya makan banyak, Allah tidak mau makan banyak. Kamu jangan makan banyak kata Allah. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan makan banyak. Ketika saya mampu mengalahkan nafsu makan saya dengan ikut keinginan Allah, saat itu sedang mendapatkan taufik. Alhamdulillah, subuh ini sudah mendapatkan taufik. Kenapa? Saya kalahkan keinginan saya, lalu saya ikut keinginan Allah. Nanti pas makan, saya kalahkan keinginan saya ikut kemauan Allah. Alhamdulillah. Pas menikah, maunya yang matanya biru, rambutnya rambut jagung, tinggi semampai. Tapi kata Allah bukan itu. Wala amatum musyrikatun khairun, budak hitam hamba sahaya lebih baik min musyrikatin, daripada yang cantik tapi dia musyrik, mempersekutukan Allah. Walau a'jabatskum, walaupun dia mengagumkan bagi kamu. Di saat itu saya melawan hawa nafsu saya. Kalau saya turutkan hawa nafsu saya turutkan yang ini. Tapi kalau saya kalahkan, berarti dapat taufik. Sudah 3 kali dapat taufik. Saat bangun tidur dapat taufik, saat makan dapat taufik, saat ingin menikah dapat taufik. Kemudian saat memilih pemimpin, begitu juga. Saya maunya yang ngasih saya sembako, yang ngasih serangan pajar. Tapi menurut Allah itu adalah la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, yang menerima sogok, dilaknat. Laknat artinya ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Lalu kemudian la tattakhidul kafirin, dalam ayat lain la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan kau angkat orang-orang yang tidak mempertuhankan Allah, mempersekutukan Allah, menjadi orang yang memikul tanggung jawabmu, yang ngurus lampu jalanmu,
yang mengurus APBD, APBN-mu, aulia min dunillah. Di saat itu sedang bertarung keinginan saya. Apakah saya ikut keinginan Allah atau ingin ikut hawa nafsu saya? Maka dalam segala hal kita mesti menghilangkan ini. Itulah mengapa disebut kita selalu semoga mendapatkan taufik. Kenapa taufik lebih didahulukan daripada hidayah? Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Belum penutupan. Karena kita berhenti 5:11 tambah 12 5:25. 5:25 baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kenapa taufik lebih didahulukan daripada hidayah? Kenapa tidak billahil hidayah wat taufik? Karena hidayah ada dua. Hidayah yang pertama, hidayah untuk memilih antara kafir dan Islam. Lalu kenapa kita minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Semoga dapat hidayah. Kita kan sudah Islam. Hidayah pertama kita sudah dapat, insyaallah hidayah Islam. Amin. Tapi hidayah yang kedua adalah menetap dalam keislaman, kuat dalam keislaman. Itulah hidayah yang kedua. Lalu kenapa yang disebut dalam ini semoga mendapatkan taufik dan hidayah? Setelah kita mendapatkan taufik bangun jam 4, walaupun ada jam 2, jam 3. Setelah mendapatkan taufik makan tidak terlalu banyak, ikut Allah. Setelah mendapatkan taufik menikah dengan orang beriman. Setelah mendapatkan taufik memilih pemimpin yang beriman. Lalu kemudian dia istiqomah dalam itu. Itu yang disebut dengan hidayah. Kalau tidak nanti orang bingung. Kenapa kita semua minta hidayah? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Di Masjid At-Taufik ini 3 kali lagi minta hidayah. Allahumma hdina fi man hadait. Hidayah apa? Kita kan sudah Islam. Hidayah menetap dalam kebenaran. Doakan supaya Ustaz Somad yang ceramah ini dapat dua-duanya, taufik dan hidayah. Inilah tulusnya jamaah ini. Padahal yang saya minta kan saya. Kenapa mereka semuanya setuju amin? Karena ketika kita mendoakan saudara kita, Allah kirimkan malaikat. Apa kata Allah? Hai malaikat, mereka yang mendoakan orang lain, ucapkan amin. Lalu malaikat itu mengatakan, amin walaka mithluh. Kabulkan doa orang ini, engkau dapat yang sama seperti yang engkau doakan. Man qara'a surat al-kahfi. Siapa yang membaca surat al-kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, sebelum azan maghrib hari Jumat. Adha'a lahu min nur, cahaya lagi. Allah berikan dia cahaya. Ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Cahaya apa yang dimaksud? Apakah mukanya jadi bercahaya? Itu Ultraman. Cahaya apa yang dimaksud ini? Cahaya bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Makanya siapa yang menghafal surat Al-Kahfi, membaca surat Al-Kahfi, tidak sanggup semua minimal ujung-ujungnya, maka dia selamat diantaranya dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa ada Al-Masih ujungnya Dajjal? Karena ada Al-Masih yang original, ada Al-Masih yang KW. Yang KW itu disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Ada orang jual gelas emas, bejana emas, namanya wi'a zahab, wi'a bejana, zahab emas, wi'a zahab bejana emas. Yang satu lagi jual mirip seperti emas, tapi dia kasih tahu, mohon maaf ya Pak Ustadz, ini bukan emas, ini cuma sepuh, disepuh dengan warna emas. Maka orang Arab menyebutnya wi'a mudajjal. Jadi jangan katakan nanti ini ada gelang, ini gelang emas, yang ini gelang dajjal. Bukan, mudajjal di situ artinya tidak asli, tidak original. Jadi jangan nanti ada Ustadz, kan ada Ustadz Somad, ada orang yang bilang ini Ustadz Somad Dajjal, mirip Ustadz Somad. Dia mirip seperti Nabi Isa. 3 sifat dia mirip seperti Nabi Isa. Saat dia suruh langit, apa kata dia? Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan. Betul-betul turun hujan. Dia katakan ke tanah, ya ard umbuti, wahai bumi tumbuh tanaman. Lalu kemudian ada orang mati, dia katakan, ya mayyit qum, wahai mayat berdiri, langsung tegak. Lalu semua orang mengatakan, dialah Al-Masih. Padahal dia Al-Masih Dajjal, dia bukan Al-Masih yang asli. Makanya sebelum salam tadi kita minta, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat
wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sekarang Al-Masih Ad-Dajjal itu belum datang. Yang datang-datang itu sekarang baru Al-Masih Ad-Dajjal KW99. Itu aja banyak yang tertipu orang. Bagaimana kalau yang Al-Masih Ad-Dajjalnya itu betul-betul datang? Nauzubillah. Mudah-mudahan kita terpelihara, terjaga. Kalau bisa sebelum dia datang kita udah mati duluan. Ini banyak orang yang nantang-nantang, mana Dajjal itu, mana? Malah ada yang ngejek-ngejek. Ustaz katanya manusia bisa ke bulan, bisa ke planet. Terus nanti kalau semua pindah ke Mars, Dajjal di sini kecewa dong. Ada tuh saya tonton di video. Jadi sekarang orang jadikan agama ini sebagai lucu-lucuan. Sampai masanya nanti dia datang yang benar-benar serius baru dia tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya ketika kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang laki-laki yang bisa tahu apa yang niat tamunya datang. Tamunya datang, dia kasih tahu, kamu pasti mau melakukan ini. Lalu kemudian datang Umar bin Khattab. Kata dia, Umar bin Khattab, kamu datang pasti mau membunuh saya. Kata Umar bin Khattab, kamu tahu dari mana? Kamu masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Kata dia, tunggu 3 hari. Karena memang dalam Islam tunggu 3 hari. Lalu kemudian setelah 3 hari dia datang kepada Umar. Dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat ini diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Ketika ditanya kepada dia, kenapa kamu bersyahadat setelah 3 hari? Karena saya selalu melawan hawa nafsu saya. Kalau nafsu saya mengatakan makan, saya enggak makan. Kalau nafsu saya mengatakan pergi, saya tidak pergi. Kalau nafsu saya mengatakan perang, saya tidak perang. Apapun yang dikatakan hawa nafsu saya lawan. Akhirnya saya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia. Ini jawaban kenapa pendeta-pendeta yang tidak makan, tidak minum, tidak menikah, firasatnya tajam. Kenapa? Karena siapapun yang melawan hawa nafsunya, firasatnya akan tajam, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat manusia biasa. Itu terjadi pada Umar bin Khattab. Lalu kemudian ditanya ke dia, kenapa kamu masuk Islam? Karena hawa nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam. Lalu saya lawan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kalau ada di antara kita ini bercita-cita, cita-citanya nggak terlalu tinggi, cuman ingin tahu tamunya mau apa. Udah aja, nggak usah makan, nggak usah minum, tapi kue yang udah dapat boleh dimakan. Jangan gara-gara ini Ustaz ini kayaknya nyindir, jangan. Tapi kalau mau tahu, tamunya mau apa, jangan dulu, tahan dulu. Apapun yang bisikan hawa nafsu jangan. Seandainya Ustaz Abdul Somad dikasih Allah kemampuan untuk tahu hati orang, tahu niat tamu mau apa, Ustaz mau atau enggak? Saya enggak mau. Kenapa? Karena dengan tahunya saya niat tamu itu, saya lah jadi enggak tulus. Saya jadi tahu tamu ini mau minta endorse mau pilkada misalnya. Lebih baik saya enggak tahu niat tamu itu apa. Sehingga saya bisa kasih dia minum, saya bisa ngobrol dengan nyantai, lebih baik. Makanya sebagian wali-wali Allah yang melawan hawa nafsunya, lalu disingkapkan Allah rahasia. Disingkapkan itu namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Begitu tersingkap dia jadi tahu, langsung dia lawan hawa nafsunya, yang katanya jangan makan, dia langsung makan. Supaya apa? Supaya tertutup kembali. Lebih baik tertutup daripada nampak. Jadi banyak orang sekarang sengaja nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak nikah. Supaya apa? Supaya tahu apa yang terjadi. Itu bukan puncak ilmu dalam Islam. Puncak ilmu adalah mendapatkan cahaya sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana batil, mana betul, mana batil, mana benar, mana salah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebenaran itu insya Allah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Dia jabatan tertingginya rektor, diangkat oleh Sultan Nizamul Muluk di Universitas An-Nizamiyah. Ngomongnya berkarisma. Kalau dia jalan 70.000 orang menyertainya. Dia sampai kepada puncak keilmuan. Yang paling hebat zaman itu adalah filsafat. Dia bantah filsafat. Judul bukunya Tahafut Al-Falasifah. Setelah itu baru datang Imam Ibn Rushd membantah tahafud at-tahafud. Waktu itu Imam Al-Ghazali sudah meninggal dunia. Imam Al-Ghazali digelar dengan Hujjatul Islam. Berbantah dengan siapapun, dia menang. Sampai akhirnya suatu hari dia melihat ada tongkat yang bengkok di tepi sungai.
Ada tongkat kayu, dia lihat bengkok. Ternyata setelah ditarik lurus. Kalau kita ambil kayu, tongkat, kita tusukkan ke tepi sungai, lalu kita lihat, itu kan bengkok. Tapi pas kita tarik lurus. Dia sudah mulai tidak percaya dengan mata. Berarti mata tertipu. Mata yang melihat ini menipu. Apalagi zaman sekarang, dilihat dari jauh putih, rupanya skincare. Mohon maaf ibu, saya kira nggak ada ibu. Jadi mata ternyata menipu. Telinga juga begitu. Kita dengar lagu, enak sekali. Begitu dihilangkan sound musiknya, dihilangkan, hancur babak belur. Telinga menipu, tertipu. Mata tertipu. Kalau begitu saya tinggalkan semua yang menipu ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali meninggalkan jabatan rektor, meninggalkan popularitas, 70.000 follower dia tinggalkan. Akhirnya dia berkhalwat. Khalwat artinya bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa taala di menara Masjid Jami' Umawi, sampai sudut itu disebut dengan Zawiyah Al-Ghazali, pojok Imam Al-Ghazali. Lalu berapa lama dia di sana? 11 tahun. Setelah itu dia sampai kepada level yang tertinggi disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah artinya puncak ilmu pengetahuan. Lalu orang bertanya kepada dia, kamu sudah sampai kepada ma'rifah Al-Ghazali? Ya. Apa al-ma'rifah itu? Imam Al-Ghazali mengatakan, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke hati seorang hamba. Hanya sampai itu saja. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Dengan cahaya itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sekarang yang disebut dengan kebenaran itu apa? Kebenaran itu kalau dilakukan oleh tokoh terkenal, walaupun salah berarti benar. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu kalau dilakukan semua orang, semua yang viral benar, walaupun salah. Orang tidak lagi dapat cahaya. Makanya di antara doa tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura. Bunyi matahari sudah terbit. Setiap bunyi terbit matahari. Setiap bunyi terbit matahari. Setiap bunyi terbit matahari. Suatu hari dia nggak bunyi, matahari terbit. Baterainya habis. Orang sudah terjebak pada hukum sesuatu, terjadi sesuatu. Kalau sudah begini, padahal itu belum tentu benar. Itu hanya kebenaran yang diciptakan oleh manusia. Kalau dia bunyi, berarti terbit matahari. Gimana kalau dia tidak bunyi? Matahari tetap terbit. Jangan terjebak pada hukum yang dibuat oleh manusia. Maka kita minta cahaya dari Allah. Nurun, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga dengan itu saya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Membaca surat Al-Kahfi supaya ingin dapat cahaya. Doa tahajud supaya dapat cahaya. Berzikir supaya dapat cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya kebenaran, sehingga kita bisa memilah dan memilih mana rambut, mana hijau, mana asli, mana palsu, mana Al-Masih Isa, mana Al-Masih Dajjal. Mudah-mudahan kita sampai hari ini, sampai anak cucu kita, sampai hari kiamat dapat cahaya itu insya Allah. Nah, siapa yang sudah dapat cahaya, jaga. Dengan apa menjaganya? Dengan berjamaah. Jangan sendirian. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sendirian. Jamaah itu ada pemimpinnya. Idza kuntum thalathatan fi safarin, kalau kamu 3 orang musafir, falyu'ammirahum ahadahum, maka angkat satu pemimpin. Saya selama 4 hari ini musafir. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Memang Jawa Tengah jatahnya setahun 4 hari. Sumatera Utara 4 hari. Sumatera Barat 4 hari. Kalimantan 4 hari. Sulawesi 4 hari. Brunei 4 hari. Sabah 4 hari. Sarawak 4 hari. Di luar itu saya tidak datang. Mohon maaf, beribu maaf. Saya mohon maaf kepada sedulur sederek sedoyo penjenenganipun. Kalau saya nggak datang bukan angku, bukan sombong, karena memang saya sudah bagi 4 hari. Lalu banyak orang yang heran, nanya-nanya, kenapa Ustadz 4 hari ke Jawa Tengah di musim-musim pilkada ini? Saya nggak tahu waktu nyusun itu dulu kalender, karena kita nggak koordinasi dengan KPU. Nah, selama 4 hari ini siapa imamnya? Siapa pemimpin saya? Pemimpin saya adalah Ustadz Yunus. Makanya ketika ketemu dengan Habib tadi malam, Ustadz Somad nanti mau ke Solo, iya, mampir ke pondok ya. Mohon maaf Habib, saya koordinasi dulu dengan imam saya.
Kenapa? Karena saya dalam perjalanan ini saya nggak tahu di mana Solo, di mana Karanganyar, di mana Semarang, di mana Kudus. Maka saya berikan kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pemimpinmu kalau kamu tidak tahu. Maka angkat dia menjadi pemimpin, tunjukkan mana tempat-tempatnya. Setelah itu sami'na wa ata'na. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Maka apapun yang dilakukan imam, ikut. Imamnya ruku, meluai, wis. Imamnya sujud, ikut saja. Imamnya angkat tangan, ikut angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Karena yang paling enak itu ikut imam. Apa yang kita ngelawan imam? Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam baca kunut, kita baca kunut. Imam kentut, yang batal imamnya, kita enggak. Apa standarnya? Standar kita ikut imam selama imam itu ikut Allah dan ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam yang kentut wajib diganti dengan imam yang baru. Mohon maaf imam, jangan tersinggung. Yang saya maksud imam ini bukan imam yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka datang seorang laki-laki bertanya, saya ini mazhabnya Syafi'i, ya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204 dan dia satu dari imam mazhab yang keempat. Nomor 2 imam pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i. Enggak masalah Imam Syafi'i, iya. Tapi saya beberapa pendapat ikut Imam Hambali. Imam Hambali juga enggak masalah. Imam Hambali imam yang keempat, muridnya Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali dengan Imam Syafi'i beberapa perbedaan. Di antara perbedaan mereka tentang kunut subuh. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak kunut subuh. Dulu kelahi antara pengikut Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Sekarang alhamdulillah sudah nggak kelahi lagi karena sama-sama nggak sholat subuh. Datang satu pengikut Imam Hambali. Saya ini ikut Imam Hambali. Iya, saya nggak kunut subuh. Iya, karena Imam Hambali tidak kunut subuh. Bagaimana kalau saya pulang kampung, ternyata di masjid itu yang jadi imamnya adalah mazhab Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Paling enak ngikut imam. Sekarang banyak makmum nggak ikut imam. Imam mengangkat tangan, Allahumma hdina fi man hadait. Imam Hambali sendiri mengikut Imam Syafi'i. Apakah hanya karena berbeda mazhab lalu kelahi? Coba baca dalam manaqib Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241, makamnya di Baghdad. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam solat saya 40 tahun. Dalam solat, bukan di luar solat, bukan setelah solat. Dalam solat saya doakan Imam Syafi'i. Bunyi doanya, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Padahal mereka berbeda. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 tahun, tidak 4 tahun, tidak 4 bulan, tidak 4 hari, tidak 4 kali, sekali pun jadilah. Rabbighfirli wali walidayya wali Abdus Somad. Ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan Ustadz Abdul Somad. Sekali bisa alhamdulillah, sekali nggak bisa. Ini Semarang ini dekat laut kan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbeda mazhab, selama ada dalilnya ikutilah. Ulama besar Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Lalu ditanya sama jamaah, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, apa hukumnya membacakan Yasin pada orang yang sakratul maut? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada hadis bunyinya, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan kepada orang yang meninggal. Ulama yang mengatakan hadis ini sahih, maka dia bacakan, maka perbuatannya itu sunnah, karena menurut dia ini hadisnya sahih. Orang yang tidak mengakui hadis ini, dia mengatakan perbuatan itu bid'ah. Artinya apa?
Satu perbuatan bisa sunnah menurut sebagian orang, bisa bid'ah menurut sebagian orang. Tidak sepakat orang. Jadi kalau saya ditanya, menurut Ustaz Somad, membacakan surat Yasin untuk orang meninggal itu apa? Menurut saya sunnah, karena saya mengikut ulama yang mensahihkan hadis itu. Tapi menurut teman saya itu bid'ah. Iya bid'ah menurut dia tidak bisa bid'ahkan saya. Karena kalau dia katakan Abdul Somad kau pelaku bid'ah, bid'ah berarti dolalah, dolalah berarti finnar. Itu sama artinya dia berkata, kau Abdul Somad masuk neraka, nerakaku bukan nerakamu. Bagi engkau aku bid'ah, tapi tidak. Ada hal-hal yang kita sepakat. Kalau kita tidak sepakat dengan sesuatu, maka itu disebut dengan khilafiyah. Ini perbedaan mazhab. Tapi sholat subuhnya wajib. Masalah kunutnya khilafiyah. Masalah usollinya khilafiyah. Masalah zikir setelah sholat menurut mazhab Hambali jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Menurut mazhab Syafi'i jahar untuk ngajar makmum. Kalau makmumnya sudah paham, sir. Ustaz Somad kalau jadi imam zikirnya jahar apa sir? Saya jahar. Kenapa jahar? Karena makmum saya 3. Yang pertama mu'allaf yang baru masuk Islam, dia nggak tahu bacaannya. Yang kedua anak kecil yang datang, anak kecil. Setelah pulang nanti dia ditanya sama ibunya, tadi zikirnya apa nak? Nah dia nggak dengar. Kalau dia dengar pasti dia jawab subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anak, masya Allah. Yang ketiga, dia bukan anak kecil, dia juga bukan mu'alaf, tapi subuh inilah subuh pertama kali dia sholat. Dan dia nggak tahu bacaannya. Maka saya jaharkan itu untuk mengajar makmum. Makmum kan udah tahu Pak Ustadz. Sebelum angkat takbiratul ihram, apa kata imam? Sawus sufuf, luruskan saf. Apakah ada orang Islam yang nggak tahu? Semua orang Islam sudah tahu. Saya belum pernah sholat lalu imamnya ngomong, mohon maaf jamaah, saya nggak perlu meluruskan saf. Kan udah tahu semua kan? Kenapa diulang-ulang terus? Sawus sufuf, karena itu sunnah. Fa inna tasbihatas sufuf min tamamis shalah. Selesai itu tadi imam berdoa, saya ikut aminkan. Kalau banyak orang tidak mau lagi mengaminkan doa imam. Pas ditanya, kamu kok nggak ngaminkan? Alah, doa yang lamanya belum makbul Pak Ustaz. Kamu kenapa nggak ikut baca doa sama imam? Kami beda visi misi Pak Ustaz. Imamnya minta hujan, saya jual es krim. Yang kita mintakan itu bukan hujannya, rahmatnya. Rahmat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz ikut amin dengan imam tadi? Sebab kata Nabi, ad-da'i wal mu'amminu fil ajri sawa. Yang berdoa dengan yang mengaminkan pahalanya podo, sami mawon. Maka imam membaca doa, saya ikut aminkan. Apa susahnya bilang amin? Amin. Oh saya lupa, tadi yang baca doa saya diminta imam. Gak mungkin saya tolak. Gak mungkin ketika saya disuruh baca imam tadi berani nyuruh-nyuruh saya. Enggak, saya taat sama imam. Imam bilang baca, siap imam. Saya baca doa. Lalu kemudian setelah itu kenapa kali kita zikir asmaul husna? Itu pun sunnah. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama yang baik-baik. Fad'uhu biha. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qari, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar. Itulah enaknya kalau asmaul husna rame-rame. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Anaknya nanya, papa hafal? Hafal kalau rame, kalau sendiri enggak. Kenapa zikir itu mesti rame-rame, mesti bersuara keras? Karena malaikat dikirim Allah, inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard. Malaikat itu berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu mereka menemukan majelis zikir, malaikat itu memanggil teman-temannya, halummu, halummu, mari kemari. Ila hajatikum, inilah yang kalian cari. Dan mereka ikut berzikir dengan orang yang berzikir. Itulah makna hadis, idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir sendirian, aku menyebutnya dalam diriku sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in khairum min mala'ihim, aku sebut mereka di tempat yang lebih ramai dan lebih mulia. Maksudnya lebih ramai bersama malaikat, lebih mulia bersama malaikat yang tidak berdosa. Itu diantara dalil-dalil zikir berjamaah yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz
Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Sebagiannya disebutkan dalam kitab Al-Hawilil Fatawi tentang dalil zikir-zikir beramai-ramai. Di antaranya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, setelah berzikir beramai orang berdiri. Ketika berdiri bubar, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, dosa-dosamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita berdiri, semua dosa-dosa kita sudah lepas semuanya. Tapi ingat, makanya kalau dengar ceramah itu jangan sambil ngantuk, dengar baik-baik. Yang lepas itu dosa, bukan hutang. Jangan pulang dari sini ditagih kapan? Kata Ustaz Somad tadi saya sudah lepas hutang. Ceramah saya semuanya bisa didengar ulang. Jadi kalau ada yang bohong ketahuan. Karena saya nggak pernah buat kajian eksklusif tertutup. Semuanya bisa ditonton ulang di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Akhirnya kita sampai pukul 5.25, sudah masuk waktu sholat sunat isyraq. Nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq pakai qaf. Kalau pakai kaf isyraq syirik. Kalau isyraq terbit matahari, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka dia dapatkan pahala seperti haji dan umrah. Maka untuk menjaga cahaya ini supaya tetap, jangan sampai cahaya ini 100 watt jadi 5 watt, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Maka menghidupkannya itu adalah dengan ibadah. Sholat subuh berjamaah menyala, sholat isra menyala, sholat duha menyala, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, zikir, infak, wakaf, sedekah menyala abang. Tapi kalau sudah, ya suami saya alhamdulillah sejak dengar tausiah Ustadz ada juga dia sholat. Alhamdulillah Ustadz. Sholat apa? Idul Adha. Itu pun karena ke masjid mau ngambil kupon kurban. Itu susah mau diselamatkan cahayanya. Mudah-mudahan doakan supaya saya, Habib Hasan, Ustadz Alfian Tanjung diberikan istiqomah kita semua dalam kebaikan. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al fi qulubina nura. Jadikan cahaya di dalam hati kami ya Allah. Wa fi asma'ina nura. Jadikan cahaya dalam pendengaran kami ya Allah. Wa fi absarina nura. Jadikan cahaya dalam pandangan kami ya Allah. Wa an aymanina nura. Bagian kanan kami cahaya. Wa an aysarina nura. Bagian sebelah kiri kami cahaya. Wa an amamina nura. Bagian depan kami cahaya. Wa min khalfiha nura. Dari bagian belakang kami cahaya. Wa min fawqina nura. Jadikan bagian atas kami cahaya. Wa min tahtina nura. Bagian bawah cahaya. Waj'al lana nura. Jadikan untuk kami cahaya, sehingga dengan cahaya itu kami bisa membedakan antara yang hak dan batil ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkan yang hak itu hak benar, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Tunjukkan yang batil itu salah, warzuqna ijtinabah. Berikan kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan saudara kami hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab sampainya hidayah itu kepada saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan damai. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami atas dosa-dosa kami, lalu kau angkat orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, anak cucu kami dari malapetaka, narkoba, zina, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allah mansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuh-musuh kami semua Israel ya Allah. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum. Hancurkan persatuan mereka, cerai-beraikan persatuan barisan mereka. Waj'al kaidahum fi nuhurihim. Jadikan tipu muslihat mereka menuju kematian mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak keturunan kami, wali habaibina, para habaib kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, wali man hadarana,
semua yang hadir dalam majlis kajian subuh ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sunat Isyraq 2 rakaat. Bagi yang melafalkan niat pakai usolli sunnatal isyraq rakaatain lillahi taala. Bagi yang tidak melafalkan niat, cukup di dalam hati saja. Dua-duanya benar, enggak perlu kelahi. Jangan mentang-mentang melafalkan lalu teman enggak melafalkan lalu ngomong kuat-kuat usolli sunnatal isyraq. Itu ngajak kelahi namanya. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.